Hai teman-teman, kembali lagi di channel Bola Pejos. Hari ini saya akan mereview pertandingan Sassuolo melawan Roma. Kalau kita bilang mengilustrasikan Pinamonti, Berardi, Diogo, Jay itu main nggak di tempat ya. Bahkan saya bisa mengatakan pola serangan tuan rumah Sassuolo itu jauh lebih bagus daripada Roma punya skema serangan. Tetapi secara lebih dalam ada perbedaan kualitas dari penyerang tersebut, di mana Paulo Dybala itu dalam ritmenya dia ingin membuktikan dirinya setelah awal musim dia gak terlibat banyak gol di Roma. Dengan 2 pertandingan betul mencetak gol dengan 1 golnya itu tidak merubah banyak kedudukan. Dan di gol sekarang dia mau membawa kemenangan ke Roma, dan selanjutnya dia kemungkinan dapat jatah libur tambahan setelah nanti anaknya lahir. Jadi Al-30 Dybala akan menjadi seorang ayah dari Kubra, ditinjau dari beberapa sumber. Jadi selamat Dybala. Tapi secara permainan, secara kita jujur-jujuran dari perkembangan permainan, Roma cukup beruntung melawan Sassuolo yang secara permainan lebih bagus dari pola serangannya. Dan Sassuolo terbukti hanya keselimpet 3-4 momen sepanjang 90 menit. Sedangkan Roma memang mengatasi serangan Sassuolo itu cukup punya kerja keras ya. Pandika harus menjaga Pinamonti, si Celik sempet kalah pembacaan bola lawan JICS. Jadi bisa dibilang kapten timnas Indonesia ini main di Sassuolo itu jadi otak ketiganya permainan tim. Karena di satu sisi Pinamonti atau Berardi fokus dalam pengembangan permainan, JICS jadi pembantu yang menentukan kapan harus menahan Dybala ataupun bagaimana memberikan pembatasan ruang terhadap beberapa pemain itu lebih sering berhasil instruknya JICS. Jadi jikalau JICS dalam pemberitaan mengatakan hal laganya harus seri, ya memang benar apa adanya di situ. Bahwa Roma memang cukup beruntung dengan kesalahan elementer seorang kipernya. Yang dari Polandia kalau seingat. Tapi di sisi lain Roma memang membutuhkan pemain yang memang bisa menahan bola, lebih bisa mengatur pola oper dan serangan, sehingga bisa lebih lama bermain di bola, lebih lama bermain bola, lebih banyak mengarahkan bola di kotak penalti. Mungkin saja dengan cara seperti lebih banyak di bola di kotak penalti, Dovi atau Ferguson lebih mudah mencetak golnya. Sebenarnya ya konsep seperti ini sudah terus-terusan saya kritik, dan musim sekarang aja yang jadi kompleks karena semakin sedikit pemain yang bisa melakukan ukuran matang. Dan perbedaan cukup jauh adalah kalau kita nonton mulai dari menit 65 sampai pertandingan berakhir, di mana begitu Pellegrini masuk, lebih banyak opsi menahan bola dan lebih jelas pola serangannya dibandingin di awal pertandingan yang benar-benar ngadarin kecepatan. At least sejauh ini ya, bukan at least ya, sejauh ini
Roma mendapatkan kemenangan kembali, mungkin bisa disebut ugly win, tetapi ya pertandingan ini, hasil 8 ini harus dikembangkan saat melawan Parma ataupun Milan. Karena semakin sering bermain bagus, semakin sering memaksimalkan pertandingan, itu akan semakin mengkokohkan posisi, semakin kokoh posisi, semakin bagus gaya pertandingan. Ataupun jelek-jeleknya, meski pertandingan jelek tapi hasilnya bisa bagus karena motivasi berkembang di sana. Jadi sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jika suka silakan like video ini. Sampai pendapat Joseph. Jika ada kritik, saran, tulis komentar. Jika ada pengen berinvestasi, silakan klik saweria atau scan barcode di pojok kanan atas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.